Belajar melanjutkan tentang materi logaritma ya. Tentunya logaritma ini sebenarnya sudah kita pelajari di jauh-jauh hari karena lagi musim pandemi, jadi kita baru mempelajarinya di bulan November akhir ini ya. Sehingga tidak masalah, yang penting namanya belajar, dan yang paling terpenting adalah kalian memahami materi yang Bapak sampaikan. Logaritma kali ini Bapak akan menjelaskan ya sifat-sifatnya. Langsung saja, kali ini ada beberapa sifat dan contohnya yang akan Bapak bahas, dan mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Dan untuk materi logaritma ini yang Bapak sampaikan mungkin tidak sebanyak seperti eksponen ya, karena memang waktunya juga mendekati ujian akhir semester ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu dilanjutkan setelah ujian akhir semester 1 ini ya. Kita akan mempelajari sifat yang pertama, yaitu apabila ada A logaritma A maka sama dengan 1 ya. Jadi pada sifat ini kita diberikan contoh, misalkan di sini ya. Contohnya di sini, ini sifatnya ya, kita kotakin. Contohnya misalkan 3 logaritma 3. Maka langsung saja jawabannya 1 ya. Sesuai dengan sifat yang pertama. Tuh ya. 4 logaritma 4 1. 5 logaritma 5 1 ya. Kemudian berikutnya yaitu apabila ada A logaritma 1 maka sama dengan 0 ya. Nah contohnya ini kita kotakin dulu. Misalkan ada 2 logaritma 1 ya, maka langsung saja jawabannya 0 ya. Yang paling berbedanya itu adalah A ya. A nya ini bisa 2, bisa 3, bisa 4, tetapi ini tetap 1, maka jawabannya adalah 0 ya. Jadi kalau yang ini A logaritma A1, kalau ini A logaritma 1 sama dengan 0. Nah itu dia ya. Setiap ada latihan dan contoh serta jawabannya sesuai dengan sifat yang telah Bapak jelaskan. Oke, berikutnya yaitu misalkan ada A logaritma B maka sama dengan C ya. Lupa kok bisa ya A logaritma B sama dengan C ya. Ini karena ya penyelesaian dari A logaritma B sama dengan C itu ya seperti ini. B sama dengan A pangkat C ya. Loh Pak, maksudnya apa Pak? Kok seperti ini Pak? A logaritma B sama dengan C sama saja dengan B sama dengan A pangkat C ya. Sehingga C ini adalah hasilnya ya. Nah contohnya sebagai berikut ya. Misalkan 2 ya logaritma 8 misalkan sama dengan berapa di sini ya. Itu sama saja dengan 8, kita tulis 8 ini kan B ya. 8 sama dengan ya A ini adalah 2 ya. 2 ini adalah A. A ini A. Berarti A nya adalah 2. 2 pangkat berapa sama dengan 8? 2 pangkat 3 ya. Berarti ya 3 ini adalah hasilnya ya. Hasil ya. Sehingga dari soal yang diberikan 2 log 8 ini adalah 3 ya. Penyelesaiannya seperti ini ya. Kenapa bisa menghasilkan 3 ya? Kita urai jadi bentuk B sama dengan A pangkat C. B nya ada di sebelah kanan ya, sebelum sama dengan, berarti 8 B. Sama dengan A nya ada di sebelah kiri atas ya. Kiri atas mana? Nih kiri atas. Apa ini? 2. C nya, C ini yang kita cari tahu ya. C ini adalah 3. Dari mana? Dari 2 pangkat berapa sama dengan 8? Ternyata 2 pangkat 3 Pak. Berarti 3 ini adalah C nya ya. Jadi yang kita cari tahu itu C ya. Sebenarnya C nya itu berapa? Kalau B sama A itu sudah ada. B sudah ada 8, A sudah ada 2 ya. Nah tinggal C nya itu pangkat daripada A atau pangkat daripada 2 yang menghasilkan 8, yaitu 3. Kenapa
2 pangkat 3 sama dengan 8 karena 2 sebanyak 3 kali ya. Itu hasilnya 8. Nah, itu ya. Kemudian ada satu contoh lagi ya yang seperti ini. Satu contoh lagi biar kalian paham. 3 logaritma 9. Ya, 3 logaritma 9. Nah, ini 3 logaritma 9 kira-kira berapa ya? 3 logaritma 9. Ini G ya, ini 9. Nah, yang kita cari tahu adalah C-nya ya. 3 logaritma 9. Ini kita tulis lognya biar ada pembeda ya dengan 9. Logaritma tuh 3 logaritma 9. Berarti 9-nya kita tulis ya. 9 kita tulis. 9 itu B. Lalu 3-nya kita tulis. 3 yang ada di kiri atas ini kita tulis 3. Nah, C-nya ini ada di atas 3. 3 pangkat berapa sama dengan 9? 3 pangkat 2. Nah, 2 ini adalah hasil ya. Nah, 2 ini adalah hasil. Kenapa 3 pangkat 2 9? Karena 3-nya sebanyak 2 kali dikalikan hasilnya 9. Berarti 3 log 9 berapa? 3 log 9 ya hasilnya 2. 2 ini sebagai C ya, sesuai dengan sifat. Begitu ya. Nah, ada lagi nanti ya setelah ini ya, kita contohkan lagi yang bervariatif. Lagi satu lagi ya, bentuk A logaritma B sama dengan C, yaitu di sini misalkan ya 5 logaritma, misalkan 5 logaritma 125 sama dengan titik-titik. Titik-titik itu C ya. Kita bentuk seperti ini. B-nya 125 ya. Sini kita tulis 125 sama dengan A-nya itu 5. Nah, C-nya itu di sini ya, pangkatnya 5. 5 pangkat berapa sama dengan 125? 5 pangkat 3, Pak. Wah, berarti 3 ini adalah hasilnya. Hasil ya. Kenapa 5 pangkat 3? Karena 5-nya sebanyak 3 kali. Ya, 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Dikali 5 lagi itu 125. Maka 5 logaritma 125 hasilnya adalah 3. Ini adalah C-nya yang kita cari. Paham ya tentang cara mencari logaritma seperti ini? Sederhana sekali ya. Nah, berikutnya yaitu ada sifat seperti ini ya. Bila mana ada A pangkat A logaritma B, maka sama dengan B ya. Nah, kalau ada misalkan A pangkat A logaritma B sama dengan B ya. Ini kalau secara bahasa sederhananya coret-coret begitu ya, sehingga menghasilkan B. Ya, misalkan di sini ya. 2 pangkat 2 logaritma 7. Maka hasilnya ya 7. Tuh ya, 7 ini adalah B ya. Ini kita boleh coret-coret seperti itu ya, sederhananya. Ada lagi misalkan 7 pangkat 7 logaritma 6. Coret-coret ya hasilnya 6. Ya, sesuai dengan sifat yang Bapak berikan ini ya. Ini baru sifat-sifat sederhananya dulu ya, biar kalian ada bekal nanti untuk latihan-latihan berikutnya sesuai dengan sifat. Nanti mengerjakannya biar lebih mudah. Contoh lagi misalkan 3 pangkat 3 logaritma 5. Maka hasilnya ya ini kita coret aja 5. Nah, seperti itu ya. Nah, yaitu ada sifat ya. Sifatnya sebagai berikut ya. Apabila ada A pangkat N ya, logaritma B pangkat M, maka akan menjadi M per N A logaritma B ya. Nah, ini ya sifat berikutnya yang kita pelajari ya. Bagaimana contohnya? Contohnya sebagai berikut ya. Misalkan ada 8 logaritma 16 ya. Nah, kalau pakai cara yang tadi ya, pakai cara yang
pakai cara yang ini ya, yang A logaritma B sama dengan C ya. Misalkan di sini ya B sama dengan A pangkat C ya, tuh ya. Kita tidak akan menemukan hasilnya ya. Contoh misalkan pakai cara yang ini ya. Contoh misalkan ya. Ini titik-titik ya. Contoh di sini misalkan 16. 16 kita tulis sama dengan 16 ini B ya. Kalau kita pakai cara yang ini 8 kita tulis di sini. 8 pangkat berapa sama dengan 16? 8 pangkat 2 Pak. 8 pangkat 2 misalkan di sini kita tulis 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu ya 8 dikali 8. 8 kali 8 berapa? 64. Lah bukan 16. Nah, berarti ini salah ya. Kita tidak pakai cara yang ini. Kita gunakan sifat yang ini. Bagaimana cara menggunakan sifat logaritma bentuk seperti ini ya. Nah, kita ke sini ya. Kita ke kanan ya. Kita tulis di sini ya. Jangan pakai cara yang ini ya. Kalau ada bentuk seperti ini. Kalau misalkan ini 8 tidak menghasilkan angka 16 dari bentuk perpangkatannya, maka jangan diteruskan. Ini kan 8 pangkat 2-nya aja. Pangkat 2 kan berarti 8-nya ada 2 dikali. 8 kali 8 64 bukan 16. Ya, harusnya kan menghasilkan 16 sesuai dengan sifat yang tadi Bapak jelaskan ya. Tapi tidak menghasilkan 16. Maka jangan pakai cara yang ini ya. Meskipun bentuknya A log B ya. Kita rubah menjadi bentuk logaritma seperti ini. Nah, kita tulis di sini 8 logaritma 16 sama dengan titik-titik-titik. Kalian pernah menulis bentuk pangkat ya? Bentuk pangkat dari 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 sampai dengan mungkin 5 pangkat 5, 6 pangkat 7 ya. Coba 8 sama 16. 8 sama 16. 8 sama 16 itu sama-sama berasal dari mana sih? Coba deh dibuka lagi ya. Buku kalian yang tulisan tentang bentuk pangkat ya. Bentuk pangkat yang pernah ditulis ya dari 2 itu ya. 8 ini dan 16 ini ya. Berasal dari mana? Dari 2. Sama-sama dari 2 kan? Ya, sama-sama dari 2. 8 dari 2 pangkat 3. Ya. 16 dari 2 pangkat 4. Ya. Nah, 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Maka 8 dan 16 ini dirubah menjadi 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4. Sehingga menghasilkan bentuk logaritma sifat yang ada di samping kiri ini ya. Yang ini ya. Nah, kita rubah di sini ya. 8 jadi 2 pangkat 3. Sama-sama berasal dari 2. 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3 ini 3 ya. Logaritma ya. Logaritma 16 dari 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Sama dengan ya. Nah, anak-anak ya perlu kalian ketahui kalau sudah membentuk seperti ini ya. Sama kan dengan bentuk sifatnya ya. 2 pangkat 3 logaritma 2 pangkat 4 ya. 4 ini sebagai M, 3 ini sebagai N. Sehingga penyelesaiannya M per N A log B. M-nya berapa di sini? M. M-nya 4 ya, ini M. Ini M-nya 4. 4 per N-nya mana? N-nya 3 nih. N nih ya. N per 3. A log B. A log B. Berarti 2. 2 ini A-nya ya. Log B. B-nya juga 2. 2 log 2. 2 logaritma 2 ya. Jadi M per N 4 per 3. 2 logaritma 2. Ya. Jadi di sini hasilnya 4 per 3. 2 logaritma 2 ada sifat yang tadi sudah Bapak tulis ya. Sifatnya itu ya, di sini sifatnya apabila ada A logaritma A, maka itu sama dengan 1. Jadi antara koefisien yang di atas kiri dengan koefisien yang di paling kanan bawah ya,
atau konstanta paling kiri atas dan konstanta paling kanan bawah sama A dengan A, maka 1 hasilnya. Ini sama enggak? 2 logaritma 2 sama 2 dengan 2, maka 2 logaritma 2 diganti menjadi 1. Ya, ini sifat yang tadi kamu tulis ya. Nah, pada contoh yang sudah Bapak jelaskan juga ya. Sehingga 4/3 dikali 1 ya hasilnya 4/3 ya. Nah, dikali 1 ya hasilnya tetap ya 4/3 kali 1 ya 4/3. Nah, ini penyelesaiannya ya. Kalau pakai cara yang ini dipaksakan tidak ada hasilnya, maka dirubah menjadi bentuk logaritma yang di bawahnya ini ya, yang Bapak jelaskan, yang Bapak tulis di samping kiri ini ya. Nah, masih ada banyak sifat-sifat yang perlu Bapak jelaskan ya, supaya kalian ketahui dulu dasar-dasarnya. Berikutnya yaitu apabila ada sifat ya A logaritma B ya dikali B logaritma C, maka hasilnya akan menjadi A logaritma C ya. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi sifat-sifat itu saling berhubungan erat ya, dari mulai sifat yang pertama sampai dengan sifat yang Bapak jelaskan sekarang. Contoh misalkan di sini ya, 3 logaritma 7 dikali 7 logaritma 9. Maka kita samakan dengan sifat di atas. Bila mana ada A logaritma B dikali B logaritma C, antara B yang ada di suku paling kiri dengan B yang ada di suku paling kanan, ini kiri ini kanan ya, memiliki nilai sama, maka penyelesaiannya A logaritma C. A logaritma C. Ini boleh kita coret saja, boleh ya, menjadi A logaritma C. Biar sederhananya coret ya, coret menjadi 3 logaritma 9. 3 logaritma 9. Nah, 3 logaritma 9 Pak, apakah sudah hasilnya seperti ini? Nah, coba ya. 3 logaritma 9 itu coba kalian cari ya dengan menggunakan rumus yang tadi yang sudah Bapak jelaskan ya. A logaritma B sama dengan C ya. B sama dengan A pangkat C. Apakah dari sifat ini menghasilkan hasil daripada 3 log 9 ini? Mari kita coba. Kalau tidak ada, berarti pakai cara yang tadi ya. Kalau ada, berarti pakai cara yang ini. Ya, dicoba-coba ya. 3 logaritma 9. 3 logaritma 9 itu berapa? Titik gitu ya. Nah, 9-nya ini B. 9-nya kita tulis 9. Sama dengan A. A itu ada di paling kiri atas. 3 berarti ya. 3. Coba ada enggak ya dicek. Ini titik-titik ini pangkat ya. Pangkat ini adalah hasilnya nanti. 3 pangkat berapa sama dengan 9? Ada Pak, 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Nah, kenapa 3 pangkat 2? Karena 3-nya sebanyak 2 kali. Hasilnya itu 9. Berarti 3 log 9 berapa? Ya, ke 3 log 9 itu ya hasilnya ini. Ini C. Berarti 2. Ya, ini hasil akhirnya. Ya, jadi dari mulai 3 logaritma 7 dikali 7 logaritma 9 menghasilkan 3 logaritma 9. Setelah memakai cara ini ya, ternyata ada ya. Kalau tadi mah nggak ada ya. Kalau ini ada, ternyata 9 kita tulis, 3 kita tulis, pangkat berapa sama dengan 9? Pangkat 2. Berarti 2 ini adalah hasil daripada 3 logaritma 9. Berarti ada ya. Kalau tidak ada, kayak tadi, kalau tidak ada mah berarti penyelesaiannya ya. Nah, itu dia. Berikutnya kita akan mempelajari sifat berbentuk A logaritma B ditambah A logaritma C ya, maka akan menjadi A logaritma B kali C ya. A logaritma B kali C. Kalau penjumlahan jadi perkalian. Nih ya, jangan lupa dicatat juga ya. Tuh, oke ya. Contohnya Pak, contohnya akan diberikan ya. Di sini ya.
2 logaritma 4 ditambah 2 logaritma 8 ya. Nah, karena bentuknya penjumlahan, maka konstanta yang ada paling kanan, ini paling kanan daripada bentuk fungsi logaritma ya. Ini paling kanan ya. Ini G ya. 2 logaritma kita tulis 2 logaritma. Konstanta paling kanan dari fungsinya yaitu 4 dan 8 ini dikalikan. 4 kali 8 ya. 4 kali 8 sama dengan ya 2 logaritma 4 kali 8. 4 kali 8 itu 32. Nah, ada kaitannya enggak Pak dengan sifat yang ini A log B sama dengan C? Ya, B sama dengan A pangkat C. Ada kaitannya enggak? Ada. Yuk kita coba ya. Sekarang 2 logaritma 32 sama dengan titik yang merupakan hasil akhir ya. Titik ini adalah C-nya. Coba kita urai ya. 32 ini B, 32 kita tulis 32 sama dengan A-nya mana? A-nya 2. 2 kita tulis. 2 pangkat berapa sih sama dengan 32? 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8, 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16, 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 32. Ternyata ada Pak, 2 pangkat 5. Berarti 5 ini adalah C. C itu adalah hasil daripada 2 logaritma 32. Hasil akhirnya 5. Nah, tuh ya. Ini bila mana bentuknya penjumlahan, maka konstanta paling kanan daripada fungsi logaritmanya ini dikalikan. Lalu dicoba bentuk seperti ini. Dan ada ternyata, kalau tidak ada pakai cara yang tadi lagi. Kalau tidak ada ya. Kalau ada maka gunakan cara ini ya. Cara A logaritma B sama dengan C, B sama dengan A pangkat C. Nah, itu dia. Ternyata ada, Pak. Nah, maka hasilnya 5 di sini. Hasil akhir dari 2 logaritma 32 ya. Yaitu apabila ada sifat A logaritma B dikurangi A logaritma C ya, maka akan menjadi A logaritma B dibagi C atau B per C ya. Ini jangan lupa dicatat ya. Contohnya Pak, tadi penjumlahan sekarang pengurangan. Contohnya misalkan di sini ya. Misalkan 3 logaritma 18 dikurangi ini 18 3 logaritma 2 ya. Maka ya, karena sama-sama berbentuk fungsi 3 logaritma dan operasinya pengurangan, maka konstanta paling kanan yaitu 18 dan 2 ini dibentuk menjadi B per C. 3 log kita tulis 3 logaritma ya. 18 karena pengurangan maka dibagi 18 dibagi 2 atau 18 per 2 sama dengan 3 logaritma 18 dibagi 2 itu 9 ya. Nah, ini G ya. Ini 2 ya. Nah, ini 18 dibagi 2 ya. Ini 2-nya kita betulin ya. 2. Nah, gitu ya. Ini 2 ya. 2 tuh ya. Was ya. 3 logaritma 9. Ada nggak sih 3 logaritma 9? Ada nggak apa hubungannya dengan A logaritma B sama dengan C? B sama dengan A pangkat C. C ini hasilnya ya. Ada nggak Pak? Yuk kita coba ada enggak ya. Nah, kita coba di sini ya. 3 logaritma 9. Ada nggak sih hasilnya? 9 ini sebagai B. 9 kita tulis sama dengan 3 ini sebagai A. 3 kita tulis. 3 pangkat berapa sih sama dengan 9? Ada, Mbak. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. 2 ini adalah C.
Ya. Kenapa 3 pangkat 2 hasilnya 9? Karena 3-nya sebanyak 2 kali dikalikan menghasilkan 9. Berarti Pak, ada dong Pak diaplikasikan ke bentuk ini hasilnya 3 logaritma 9 itu hasilnya adalah 2. Ya, maka di sini kita tulis 3 logaritma 9 itu hasilnya 2. Ya. Dari mana 2? Ya dari bentuk A logaritma B sama dengan C. B sama dengan A pangkat C. Dibikin bentuk seperti ini. Ternyata ada hasilnya. B-nya 9. 9 ini sebagai B ya. Sebagai B. 3 ini adalah sebagai A ya. Nah, 2 ini ya adalah C ya. C itu apa sih? C itu hasil ya. Nah, kenapa bisa 2? Karena 3 pangkat 2 itu 9 ya. Tuh, seperti itu ya. Nanti kalau kurang jelas pembahasannya akan dijelaskan ulang ya, bentuk-bentuk yang sudah Bapak jelaskan ini ya. Ini Mas sebagai bekal saja ya, supaya nanti ada gambaran sedikit ya. Terima kasih, jangan lupa dicatat, semoga bermanfaat.